Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Jihan Friska Kusnia Della Putri dari kelas 11 KLA SMK PGRI 3 Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan limbah padat membuat briket. Di video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu limbah dan limbah padat, metode pengolahan limbah padat, latar belakang pembuatan briket, alternatif pengolahan limbah padat serbuk kayu, dan juga video pembuatan briket. Definisi limbah dan limbah padat. Limbah adalah bahan buangan tidak terpakai yang berdampak negatif terhadap masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Limbah adalah sisa produk baik dari alam maupun hasil dari kegiatan manusia. Sedangkan limbah padat adalah sisa aktivitas manusia yang bersifat padat, terdiri atas zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Salah satu contoh dari limbah padat adalah serbuk gergaji atau grajen. Serbuk gergaji atau serbuk kayu merupakan limbah industri penggergajian kayu. Limbah serbuk kayu banyak menimbulkan masalah dalam penanganannya yang selama ini dibiarkan membusuk, ditumpuk, dan dibakar yang kesemuanya berdampak negatif terhadap lingkungan, sehingga penanggulangannya perlu dipikirkan. Salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah memanfaatkannya menjadi produk yang bernilai tambah dengan teknologi aplikatif dan kerakyatan sehingga hasilnya mudah disosialisasikan kepada masyarakat. Metode pengolahan limbah padat. Yang pertama, daur ulang 3R, reuse, reduce, recycle. Yang kedua, pengomposan atau composting. Yang ketiga, insinerasi. Yang keempat, penimbunan tertutup, sanitary landfill. Yang kelima, penimbunan terbuka atau open dumping. Latar belakang pembuatan briket. Permasalahan energi di Indonesia sangat krusial, khususnya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penggunaan bahan bakar minyak yang semakin meningkat. Sedangkan persediaan minyak atau gas bumi sangat terbatas dan tidak dapat diperbarui, sehingga diperlukan peran inovasi teknologi untuk mengatasi krisis energi. Selain itu juga, kebutuhan energi dari masyarakat di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Dan bila tidak diantisipasi sejak sekarang, tentunya akan menjadi masalah di masa yang akan datang karena energi mempunyai peranan yang sangat penting dalam berbagai kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Alternatif pengolahan limbah padat serbuk kayu yaitu dengan briket. Untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM dan gas, sehingga diperlukan sumber energi lain yang dapat digunakan untuk menggantikan peran BBM dan gas di masyarakat. Salah satunya yaitu dengan membuat bahan bakar alternatif yang murah, mudah dibuat, dan mempunyai nilai kalori tinggi yaitu dengan membuat briket. Briket merupakan sebuah blok bahan yang bisa dibakar untuk dijadikan bahan bakar. Bahan bakar alternatif ini dibuat dari hasil pembakaran bahan berukuran kecil. Briket bisa dibuat dari berbagai jenis bahan, namun briket yang paling umum digunakan yaitu briket arang, briket baru barang, briket biomas, dan briket gambut. Cara pembuat briket ini cukup mudah dan dalam pembuatannya bisa memanfaatkan bahan-bahan di sekitar kita seperti serbuk kayu, gergaji. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah batok kelapa, serbuk kayu, wadah, ayakan, tepung kanji, pengaduk, pencetak briket, dan korek. Langkah pertama yaitu pengarangan. Serbuk kayu yang sudah didapatkan dengan bahan tempurung kelapa ini dibakar agar menjadi arang. Langkah selanjutnya yaitu pengayakan. Jika sudah menghasilkan arang yang halus, maka lakukan pengayakan untuk menghasilkan tepung arang. Arang dari serbuk gergaji diayak dengan menggunakan saringan. Untuk tempurung kelapa sendiri harus ditumbuk terlebih dahulu agar mendapatkan butiran-butiran kecil. Kemudian diayak hingga mendapat
mendapatkan tepung arang. Ketiga yaitu pencampuran. Kita terlebih dahulu membuat lem kanji dengan menggunakan air. Kita ambil lem kanji sebanyak 2,5% dari seluruh campuran arang, yaitu arang serbuk gergaji serta tempurung kelapa yang sudah disaring. Selanjutnya dicampur dengan menggunakan perbandingan arang serbuk gergaji 90% serta arang tempurung kelapa sebanyak 10%. Saya mengambil arang serbuk gergaji 9 sendok dan tempurung kelapa sebanyak 1 sendok. Dicampur hingga rata. Pencetakan briket. Jika bahan sudah dicampurkan dengan merata, maka bahan arang bisa langsung dimasukkan ke dalam cetakan briket. Di sini saya menggunakan cetakan yaitu terbuat dari pipa. Briket siap dijemur. Ini hasil penjemuran tadi setelah dikeluarkan dari pencetak briket. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.